Bentar. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wah, pertemuan akala meetup ketiga ya. Kita bakal ngobrol santai nih terkait AI automation bareng komunitas. Nah, temanya hari ini tuh Vibe N8N bikin workflow pakai AI dan MCP. Nah, eh seringkali apa namanya yang terutama yang baru mau ke automatization tuh bingung mulainya dari mana ya atau ini caranya gimana ya. Nah, nanti ini akan kita kupas tuntas oleh Mas Abdul. Nah, perkenalan singkat, Mas Abdul itu top global nomor satu yang di leaderboardnya N8N. Jadi eh, secara pembicara, pengalaman, wis pokok men jos ya. Nah, eh, waktu dan tempat saya serahkan langsung ke Mas Abdul. Silahkan. oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin saya Muhammad Syah Abdul Bar atau teman-teman bisa panggil aja saya Sohi Abdul ya. Jadi di sini kita bakal belajar bareng-bareng. Sebelumnya suara saya terdengar jelas gak ya? Atau agak putus-putus gitu. Oke, jadi di sini kita sama-sama belajar bareng terkait bagaimana sih buat teman-teman ini istilahnya tuh kita bisa buat sebuah workflow di N8N tanpa harus mungkin bisa dibilang tanpa harus bikin workflow-nya secara manual. Oh, ada yang putus-putus ya? Yang putus-putus dari yang bersangkutan mungkin di kita lancar ini. Oke, oke. Oke, ada yang aman ya. Ya, siap. Saya Oke, yang jadi pantau, di Mas. sini teman-teman. Oke. Oke, jadi di sini teman-teman kita bakal belajar bersama terkait bagaimana sih buat teman-teman ini bisa bikin sebuah workflow N8N tanpa teman-teman harus mungkin bisa dibilang ya tanpa teman-teman harus buat secara manual lah kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kita bikin secara manual mungkin lebih ini ya apa ya mungkin bisa dibilang struggle lah buat teman-teman karena memang saya juga sebagai orang Indo terutama dan sebagai orang yang salah satu masuk ke teknis memahami gitu bagaimana perasaan teman-teman ketika memang kita membutuhkan hal yang cepat, waktu cepat dalam membuat sebuah workflow, tapi teman-teman itu kadang-kadang masih bingung gimana caranya buat workflow, apalagi kalau misalnya memang teman-teman ini mungkin harus dibilang belajar untuk bagaimana sih cara memperbaiki sebuah workflow yang error. Nah, kebetulan di sini kita bakal bareng-bareng untuk membuat sebuah workflow yang dimana nanti bakal aku ada demonstrasi pastinya ya. Pastinya bakal ada sesi demonstrasi untuk kita membuat workflow tanpa harus istilahnya kayak narik satu-satu node kayak gitu. Oke, sebelum itu saya izin share screen juga ya buat memudahkan teman-teman juga untuk memahami nantinya. Oke, tunggu. Eh, Oke, di sini udah terlihat jelas ya teman-teman ya buat screennya. Jelas, jelas. Oke, siap. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat ada sesi di mana kita bakal belajar bersama bagaimana cara membuat workflow-nya tanpa teman-teman harus istilahnya kayak narik satu-satu lah kayak gitu. Oke, di sini sesuai dengan judulnya, yaitu Fak N8N bikin workflow N8N pakai AI dan N8N MCP. Nah, N8N MCP ini apa? Nah, kita bakal jelasin itu nanti ya kayak gitu. Kayak sebenarnya kalau kamu nih dari kalian ini pernah gak sih ada pemikiran kayak N8N ini atau otomasi ini
bukan buat saya gitu. Maksudnya kayak bukan buat kalian dalam artian mungkin karena memang secara N8N ini walaupun terlihat non teknis alias sebuah tool yang dimana itu tuh no code atau low code. Jadi kita cuma cukup drag and drop aja tanpa harus ribet-ribet gitu kayak coding kan itu kan kalau misalnya coding kan memang harus memiliki skill teknis ya. Walaupun sekarang memang ada yang namanya vibe coding. Tapi teman-teman tetap aja harus mungkin bisa dibilang belajar bagaimana cara prompting yang baik. Terlebih lagi untuk masalah codingan ataupun masalah vibe coding itu kan tidak semudah itu kan teman-teman. Nah, sama halnya dengan N8N ini. Walaupun memang terlihat itu seperti sebuah alat yang bisa digunakan teman-teman untuk melakukan otomatisasi terkait dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang ingin dilakukan secara otomatis. Istilahnya untuk memotong hal yang repetitif. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, ini sesuai data ya. Jadi banyak, mungkin kalau misalnya 90% saya naruh itu sedikit overclaim ya teman-teman. Tapi memang masih banyak UMKM di Indonesia yang belum optimal pakai AI. Nggak cuma sebenarnya nggak cuma pakai AI, tapi untuk tools lainnya juga yang diintegrate sama AI. Contoh kayak N8N ini. Belum semua orang tahu bagaimana cara menggunakan N8N, bagaimana cara membuat workflow, bagaimana cara mengubah hal-hal yang bersifatnya repetitif atau mengulang setiap harinya itu bisa diotomatisasikan atau lebih dipermudah. Nah, di zaman 2026 ini, di tahun 2026 ini, yang dimana sekarang itu udah mulai berbagai macam hal udah terintegrate sama AI, terintegrasi sama AI. Nah, mungkin teman-teman juga ngelihat dimanapun itu kayak misal di Threads, di Instagram, di YouTube, TikTok ataupun sosial media lainnya, pasti sekarang banyak banget yang mereka ini pada integrasi sama AI. Nah, tapi ada tapinya nih. Tapi untuk melakukan hal tersebut ada beberapa hal yang diperlukan. Contoh, AI yang harus berbayar, ChatGPT, Claude, mungkin ada juga Grok, Gemini dan yang lainnya. Memang kita bisa pakai secara gratis, tapi pasti dengan limitasi yang sangat minim seperti itu. Dan AI tersebut kayak seperti ChatGPT dan yang lainnya, itu kan diperuntukkan untuk general task atau pekerjaan-pekerjaan yang general, kalaupun memang spesifik, itu harus membutuhkan tools lain. Nah, makanya dari itu, dibanding kita harus secara tidak langsung kita harus menggunakan AI yang berbayar seperti GPT, Claude, kenapa enggak kita bisa menggunakan layanan lainnya yang mungkin bisa dibilang lebih murah, tapi lebih powerful, seperti itu. Nah, di sini juga ada data selanjutnya itu 65 juta lebih UMKM yang ada di Indonesia, itu tuh yang paling butuh untuk otomatisasi. Kayak contoh manajemen inventory, terus juga CS atau customer service. Nah, itu kan sebenarnya kan udah mulai banyak layanan yang memberikan layanan tersebut yang telah terintegrasi sama AI. Tapi layanan-layanan tersebut sangatlah mahal. Contoh kayak CKTI. Mungkin teman-teman yang di sini memiliki bisnis, itu tuh teman-teman pasti tahu CKTI, Halo AI, dan yang lainnya. Itu kan udah ada. Tapi kan mungkin bisa dibilang secara harga itu tuh lumayan mahal kayak gitu kan. Nah, maka dari itu di sini aku tuh sebenarnya lebih ke gimana sih cara ngekat biaya yang memang sebenarnya tidak dibutuhkan seperti itu. Makanya di sini kita bakal istilahnya belajar bareng bagaimana cara membuat workflow untuk hal tersebut. Kayak gitu. Oke, next. Nah, 97% UMKM yang sudah pakai AI langsung merasakan hasil. Maksud 97% ini bukan secara keseluruhan UMKM yang ada di Indonesia, tapi keseluruhan UMKM yang telah menggunakan AI. Jadi sebenarnya di sini itu jarak atau gap itu bukan dari bagaimana cara orang menggunakan AI, tapi dari bagaimana
orang tersebut atau bisnis tersebut mengintegrasikan, catat ya, mengintegrasikan dengan menggunakan itu berbeda. Menggunakan itu kita cukup menggunakannya aja ya, kayak ChatGPT, Gemini, Claude dan yang lainnya lah kayak biasa gitu. Tapi kalau integrasi itu tuh ada hubungan atau connection dengan layanan dari luar AI tersebut. Contoh kayak di GPT udah ada Gmail, Google Drive, dan konektor lainnya. Cloud juga sama. Tapi kan di situ semua kita harus melakukan yang namanya itu eh apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak waktu gitu. Kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikan personality dari GPT, Cloud, dan yang lainnya itu sesuai dengan yang kita mau. Dan kalau misalnya dilihat secara cost, memang itu tidak terlihat secara, teman-teman juga tahu lah, banyak AI memang tidak memberikan harganya itu secara transparan, kan. Tapi kalau misalnya teman-teman sadari bahwa AI ini sebenarnya ada concern yang lebih penting, yaitu privasi data. Mungkin teman-teman juga udah banyak lah yang tahu terkait dengan privacy data dari OpenAI kayak gimana, atau ChatGPT, Claude, Gemini, dan yang lainnya itu kayak gimana. Nah, disitulah N8N ini salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengkeep atau menyimpan data pribadi, ataupun data perusahaan, ataupun data bisnis kalian, agar tetap terjaga tanpa adanya istilahnya campur tangan oleh bisnis tersebut, bisnis AI tersebut. Seperti itu. Oke, di sini dalam 2 jam ke depan kita bakal belajar dari nol sampai bisa istilahnya 5 NNN ya. Atau mungkin kalau misalnya mau dipersingkat bolehlah jadi 5 gitu atau apa ya. Intinya tuh kita bakal belajar bagaimana teman-teman semua bisa membuat sebuah workflow yang bekerja secara optimal di N8N tanpa harus drag and drop satu-satu gitu. Di sini ada beberapa poin. Jadi yang pertama, kenapa otomasi bukan soal ngerti coding? Oke, kenapa otomasi bukan soal ngerti coding? Karena sebenarnya em, perbedaan antara orang teknikal sama orang yang paham market ataupun bisnis itu memiliki mindset yang berbeda. Orang teknikal, mereka memikirkan bagaimana program tersebut bisa jalan. Tapi orang bisnis itu berbeda mindsetnya. Orang bisnis berpikiran dengan pikiran seperti ini. Contoh, saya punya sebuah contoh ya contoh. Saya punya sebuah warung, warung kecil bisa dibilang kecil banget gitu. Warung Madura lah bisa dibilang ya. Ya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Orang-orang bisnis itu dia mikirnya kayak gini. Gimana caranya saya bisa untuk memanajemen stok yang ada di warung saya tanpa saya harus hitung manual. Seperti itu. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi bukan bagaimana caranya kalau di orang teknikal, gimana sih caranya ini ada program nih, ada sebuah program. Terus gimana sih biar jalan? Nah, kalau orang bisnis, mereka nggak mikirin itu. Mereka mikirin hasilnya, hasil dari produk tersebut apa. Nah, kendalanya mereka orang yang lebih paham bisnis dibanding yang teknikal itu kesulitan dengan pengimplementasiannya, walaupun sudah ada yang namanya AI. Dan kita tahu juga bahwa AI saat ini memang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kayak yang terakhir itu kemarin banget ada Gemini 3.5 Flash, yang dimana mungkin bisa dibilang kalau udah teman-teman simak kayak gitu ya, itu secara benchmark atau performa itu tuh udah mengalahkan Cloud Opus. Yang dimana Cloud Opus 4.6 ini
dia salah satu frontier atau mungkin bisa dibilang model AI terdepan yang saat ini ternyata sudah dikalahkan sama Gemini 3.5 Flash ya di sini teman-teman. Jadi masih model kecilnya dari Google, belum yang Pro seperti itu. Nah, walaupun udah ada AI terbaru kayak gitu, tapi ketika kita bingung bagaimana cara kita memberitahukannya kepada AI tersebut, tetap aja gak akan ada hasil. Kenapa? Karena sebagai orang bisnis, mungkin teman-teman juga yang sebagai yang punya UMKM kayak gitu, bingung gitu ketika ada error, walaupun udah tanya AI, tapi ternyata errornya malah nambah banyak. Nah kan itu kan sebenarnya teknikal ya, dan saya tahu gitu, saya tahu bahwa orang bisnis tuh ada yang tidak terlalu peduli sama hal namanya error kayak gitu. Yang penting jadi aja. Di sini juga nanti teman-teman kita bakal belajar bagaimana kita bisa langsung membuat sebuah workflow seperti yang utama di sini, materi utama kita kali ini yaitu live demo seperti itu. Oke, kita next. Oke, teman-teman. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri lagi ya. Jadi saya Sohi Abdul dan saat ini saya masih sedang bekerja di salah satu startup di Jakarta, dan mungkin teman-teman juga mikir gitu, "Lah, ini siapa gitu kan?" Ya intinya gitulah. Nah, kenalin sebelumnya, saya salah satu community leaderboard di N8N, nomor one secara global. Dan mungkin bisa dibilang, selama saya menggunakan N8N ini memang banyak pengalaman yang saya dapatkan. Dimulai dari awal banget ketika saya masih ingat, ketika awal kali gitu saya belajar terkait sama N8N ini, itu struggle-nya luar biasa. Jadi nggak segampang, memang tidak segampang ternyata bikin workflow N8 itu udah segampang itu gitu. Nah, tapi di sini tuh saya ingin berusaha buat menyampaikannya sedemikian rupa dan semudah mungkin agar agar teman-teman juga bisa mendengarkannya secara jelas seperti itu. Oke, ini first mover bisa di skip aja ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini seperti yang udah saya sebutkan tadi. Masalah yang dirasain di tiap hari itu bukan bagaimana caranya teman-teman itu bisa bikin sebuah workflow, bukan tentang gimana caranya workflow itu berjalan, tapi bagaimana sih workflow ini bisa meresolve atau menyelesaikan sebuah masalah yang sedang saya hadapi kayak gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman yang pakai apa ya, mungkin bisa dibilang yang udah pakai AI bawaan dari GPT, Gemini, mungkin itu emang bisa. Tapi kan kalau untuk integrasi ke Telegram itu belum. Oke lah, sekarang ada OpenCloud, ada Hermes Agent. Tapi teman-teman tahu nggak sih, OpenCloud dan Hermes itu ngabisin atau membakar token kita itu seberapa banyak gitu. Satu kali prompt di OpenCloud atau Hermes itu bisa sampai 500.000 lebih. Mungkin sekarang udah dioptimisasi untuk terkait sistem promptnya atau bagaimana. Tapi intinya, daripada teman-teman pakai OpenCloud ataupun Hermes Agent untuk menggunakan hanya sekedar otomasi sosmed, manajemen inventory produk, itu tuh menurutku tuh terlalu overkill teman-teman. Kenapa bisa dibilang overkill? Karena tujuan dari adanya agent-agent tersebut sebenarnya adalah sebagai general agent aja. Oke lah kalau misalnya teman-teman memang lebih memilih OpenCloud atau Hermes. Tapi apakah teman-teman siap dengan cost yang akan didapat gitu? Karena costnya benar-benar luar biasa gede teman-teman. Anggaplah kita menggunakan costnya itu input, di AI itu ada input dan output. Kalau misalnya inputnya itu bisa sampai
$1. Atau mungkin karena sekarang rupiah sangat melemah ya, teman-teman juga tahu lah sekarang gitu. Harga rupiah tuh segimana anjloknya, mungkin bakal kerasa lebih parah sih. Nah, maka dari itu, saya tuh sebenarnya istilahnya secara kasar gitu ya, sayang sama teman-teman semua, apalagi orang Indo gitu. Dalam artian cukup kacau. Makanya daripada harus ngeluarin budget banyak cuma buat manajemen inventory produk gitu atau sosial media, m- saya tidak bermaksud menyindir untuk teman-teman yang udah menggunakan dari awal. Klarifikasi dulu nih, tidak bermaksud untuk menyindir ya. Tapi maksudnya itu kita bisa menggunakan sebuah alat yang lebih hemat dari segi token dibanding kalau misalnya teman-teman harus istilahnya ngebakar token lebih banyak kayak gitu. Nih, ini mungkin salah satu real world use case ya, real world apa ya, kayak cerita yang mungkin teman-teman sebagian ngerasain kayak gitu. Pasti ada lah teman-teman yang tiap hari mungkin yang kerjanya sebagai admin paling ngerasain sih bolak-balik buka spreadsheet, nyari, copy paste, cek manual dan yang lainnya gitu kan. Pasti capek lah. Apalagi nanti kalau misalnya udah bos tiba-tiba minta 5 menit kelar, sejam kelar gitu kan. Pasti dalam hati mah teriak, "Ah," gitu. Tapi gimana gitu kan. Nah, terus udah tuh di hari itu udah beres tuh. Oh, oke. Diskusinya aman nih, gak ada yang kenapa-napa gitu. Ternyata waktu besok sama. Bolak-balik copy paste satu-satu, ngelihat stok inventory, ngelihat stok produk gitu kan, off-name lah, atur harga lah. Capek dong, bener gak? Padahal kan itu semua sebenarnya udah bisa dikerjain sama AI. Dan kamu tuh, kalian tuh tinggal nontonin aja AI-nya. Kayak saya nih, saya setiap kerjain kerjaan, kadang-kadang ya, saya tuh kayak gini, ngetik dulu nih, ngetik. Minta ngapa-ngapain, beres, gini. Diam aja, ngeliatin gitu. Bukan berarti saya nggak ada kerjaan, teman-teman. Tapi kenapa enggak ide kita, apapun hal yang ada di pikiran kita gitu. Kita punya ide, kita punya suatu hal yang pengen kita eksekusi, suatu hal yang ingin kita jadikan sebuah produk. Kita serahin aja kayak AI dengan cara tertentu. Gak bisa langsung bikinin manajemen inventory. Udah. Maka kalau misalnya kayak gitu, ya nggak tahu konteksnya manajemen inventory untuk apa, apakah untuk warung, apakah untuk yang lain, gitu. Makanya di sini itu kita bakal balik lagi ya teman-teman ya. Kita bakal belajar bersama bagaimana cara membuat workflow tanpa harus setup satu persatu kayak gitu. Dan mungkin untuk teman-teman nanti bakal mungkin saya belum buka chat nih. Mungkin nanti ketika memang teman-teman nih ada yang punya pertanyaan dan berbagai macam hal lainnya nih terkait sama webinar kita kali ini, terkait sebelum nanti kita masuk ke materi kayak gimana. Pasti nanti kita bakal ada break time. Break time ini bisa kita gunakan untuk tanya jawab ataupun mungkin teman-teman ada yang pengen ngambil minum dulu lah atau makan lah kayak gitu. Itu bisa. Jadi kita nggak bakal full dari awal sampai akhir saya ngomong terus. Saya juga manusia gitu, agak capek ya. Tapi maksudnya tuh di sini kita ada istirahatnya dulu biar teman-teman juga mungkin bisa mempersiapkan alat-alatnya. Teman-teman juga mungkin ada yang harus membutuhkan waktu terlebih dahulu kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang punya anak mau nidurin anaknya dulu, enggak kayak gitu. Jadi kita enggak benar-benar apa ya? Kita memang harus tetap memperhatikan terkait sama materi yang akan disampaikan. Tapi kita juga nggak perlu secara benar-benar disiplin gitu. Memang disiplin sih perlu ya teman-teman. Nggak boleh itu, nggak boleh dilawan ya teman-teman. Maaf nih. Cuma maksudnya itu kita fleksibel aja. Yang penting nanti saya harap sih teman-teman dapat ilmunya.
dapat hasilnya gitu. Itu ya teman-teman ya. Kita next ya. Nah, mungkin teman-teman orang bisnis ini yang paling relate sih, aku yakin sih. Orang-orang bisnis yang paling relate. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah pada punya karyawan. Atau mungkin teman-teman sendiri yang masih menjadi karyawan sama kayak saya gitu. Tapi di sini tuh, ini base data ya. 15 jam loh per minggu. Anggaplah kerja itu 9 to 5 gitu kan. 8 jam, 9 jam. Selama 5 hari itu kan 40 jam. Nah, 15 jamnya ini cuma buat ngeliatin data doang. Ngeliatin data, benerin terus aja gitu. Sisanya mungkin ada yang meeting, makan, tidur, atau apalah kayak gitu. Kan capek ya, gitu sih teman-teman. Ngerti ya? Kayak kita lanjut. Nah, dan teman-teman yang ketika udah mengenal N8 ini tuh ngelihatnya, hah apaan sih ini? Otomatisasi, otomasi gitu kan. Wah kayaknya ini harus paham coding nih. Wah ini susah nih. Wah harus ini, wah itu, wah ini, wah itu. Kan ini ya. Mungkin buat mereka, buat teman-teman ini ngelihatnya kayak gitu. Ini mah buat orang teknis ini bukan buat saya ini enggak. Saya apaan sih ini saya nggak paham. Udahlah pakai OpenClaw aja, Hemas aja lah, udahlah gitu kan. Udah ada ChatGPT kok gini gini gini. Tapi sebenarnya itu tuh salah teman-teman. Apalagi sekarang ya, udah ada AI yang bakal bisa bantu teman-teman untuk membuat workflow-nya gitu. Itu mitos yang pertama. Yang kedua, tadi juga saya udah sebutkan. Jadi N8N itu bukan cuma buat developer tuh, bukan cuma buat orang teknikal, tapi teman-teman juga bisa pakai kalau misalnya memang teman-teman tuh butuh gitu. Balik lagi, di sini kita bakal belajar bareng-bareng bagaimana caranya teman-teman bisa bikin workflow N8N. Nah, terus yang ketiga nih, mungkin teman-teman yang udah bikin workflow N8N itu udah nyoba gitu. Tapi pas ketemu error, teman-teman tuh langsung kayak, lah error, kenapa ya? Nanya GPT gak nemu, Claude gak nemu, Gemini gak nemu. Yang ada apa? Nambah error, nambah sulit, nambah pusing. Nah itu salah satu mitosnya teman-teman. Kenapa saya bilang itu mitos? Karena sekarang kita bakal belajar. Saya sih nggak capek ya ngasih tahu bahwa di sini tuh kita intinya itu kita bakal belajar bareng-bareng dari awal. Gitu teman-teman. Sebagai pemula yang masih awam banget, perlu waktu berapa lama terbiasa pakai dan operasikan N8N? Kalau dari sudut pandang saya, Wijen, enggak, tergantung ya. Maksudnya kalau kita sering make istilahnya secara not-notnya atau apa istilahnya itu, paham lah workflow-nya itu kan istilahnya kita udah paham, jadi lebih mudah untuk membuat workflow-nya. Jadi kalau perlu berapa lamanya sih sesuai masing-masing ya. Maksudnya penyerapan di kita masing-masing gitu. Terus kalau sudah paham dengan dasar-dasar, apa yang perlu kita pelajari? Kalau paham dasar, habis itu sebenarnya ya perlu use case atau real case. Mungkin buat automation apa gitu. Misal bikin yang sederhana biasanya scrap berita atau apa kirim ke WA atau
otomatis update blog gitu. Intinya ke real use case aja sih yang dialami sendiri. Nanti lebih detailnya disambung Mas Abdul ini sambil tak coba baca dulu sambil Mas Abdul nyelesain masalah teknisnya dulu. Terus ada rekamannya, ada nanti. Cuman nggak langsung dibagikan ya. Nanti mungkin kita filter dulu, kita potong-potong dulu. Nanti eh, subscribe ke YouTube-nya Akala. Terus ini apa nih? Dapatkah N8N dihubungkan dengan e-commerce, otomasi dengan integrasi sangat penting untuk mengelola banyak toko dan akun. Ini e-commerce-nya apa dulu? Kalau ada akses API-nya harusnya bisa. Jadi misalkan ke apa ya? WooCommerce misal itu kalau ada API-nya bisa atau malah kadang sudah ada node-nya. Terus N8N apakah bisa completely gratis trial? Kalau mau gratis sih nggak bisa, cuman trial itu. Kalau mau agak murah, sewa VPS atau di komputer atau PC sendiri ada versi komunitas. Jadi memang gratis untuk dipakai, tapi kan servernya bayar. Jadi kalau free benar-benar free sih nggak kayaknya karena bayar listrik, bayar internet ya kan. Nah, terus apa nih? Saya konsultan IT mau tanya, saya kan banyak leads request dari website untuk follow semua request masuk bisa mungkin kalau apa ya ini maksudnya follow request lebih ke bikinkan otomasinya aja sih maksudnya kayak misalkan dibuat ke WA tapi sebelum itu dikasih LLM buat ngerekap dulu atau mempersingkat gitu kalau misalkan waktunya memang terbatas. Wah, ramai juga ya ini ya. Saya ternyata teman-teman saya di sini. Oke, kita, wow, Mas Hamzah di Jogja ya. Waduh, jauh Mas. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut Mas. Oke, teman-teman. Bismillah, kita insya Allah ini secara sinyal seharusnya kita udah mulai aman ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya memang ada trouble lagi dari segi sinyal, boleh langsung diinterupsi aja ya, Mas Haji ya. Siap, saya standby Mas. Sip. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini masih ada nggak ya? Apa namanya? Share screen saya masih ada ya? Masih aman. Oke, siap. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjut untuk istilahnya itu kita bagian istilah mungkin bisa dibilang yang menarik ya buat teman-teman, yaitu 5 jadi di sini itu kita ada istilahnya itu mungkin bisa dibilang sebuah perubahan. Dan sebenarnya menurut saya tuh ini bisa dibilang kayak salah satu metode lah, atau mungkin salah satu sub cabangnya gitu, salah satu cabang dari vibe coding. Karena
secara tidak langsung vibe coding dan vibe NTN ini hampir sama. Bedanya itu ada di apa coba teman-teman? Ada di fungsinya. Di mana fungsi dari vibe coding itu menghasilkan sebuah website ataupun aplikasi di HP gitu. Tapi kalau vibe NTN ini tuh kita gunakan hanya sebuah tools dari N8N aja dan MCP-nya untuk kita mungkin bisa dibilang membuat workflow kayak gitu. Nah, di sini ada metodenya. Jadi ada tiga metode, yaitu ada describe. Kita bisa minta agentnya atau AI agent kita untuk menjelaskan proses yang ingin diotomasi seperti itu. Dan prosesnya juga nggak perlu pakai bahasa teknikal. Kita cukup pakai bahasa manusia aja. Kayak kita ngobrol sehari-hari lah sama teman kita kayak gimana. Biasanya kayak, bro, saya punya ide ini nih. Nah, nanti saya tuh pengennya ininya tuh diiniin, itunya diituin gitu. Istilah kasarnya kayak gitu deh. Jadi ketika teman-teman ada yang punya ide kayak pengen manajemen stok pakai Telegram, minta dibuatin sama AI, nanti langsung jadi kayak gitu. Terus yang kedua, build. Nah, yang membangun, yang membuat itu bukan kita. Jadi istilahnya kalau teman-teman teknis itu di tahun sekarang itu mereka suka bilangnya mencut AI. Jadi dipecut-pecut gitu. Maksudnya pecut AI ini ya kita istilahnya ngasih apa ya, ngasih ke AI-nya itu eh, sebuah instruksi dari bagian describe itu untuk dilanjutkan oleh AI untuk membangun sebuah workflow kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu ada refine, yaitu tes menyesuaikan dengan kemauan kita udah sesuai belum sama si AI-nya. Ini saya bukan nanya ya, saya ngomong ini. Salah satu lagi itu yaitu ada sempurnakan. Jadi ketika memang setelah dites terus ternyata belum sesuai, kita sesuaikan dulu nih. Apakah workflow-nya udah sesuai, alur kerjanya udah sesuai apa belum? Kalau misalnya belum kita sempurnakan, terus di bagian tiga ini, di bagian refine ini, kita terus aja di situ, di loop itu, sampai kita dapat hasil yang terakhir, sampai kita dapat hasil finalnya kayak gitu. Jadi maksudnya itu describe itu ya tinggal kita seperti yang saya bilang tadi, ngomong aja, gitu. Kita ngomong aja, kita mengutarakan keluh kesah, kesuh kita tentang hal-hal yang ingin kita otomatisasi. Dan kita cukup pakai bahasa kita sendiri, nggak perlu kita kayak istilahnya paham dengan secara bahasa teknis. Oke, teman-teman memang mungkin di sini sebagian ada yang paham dengan bahasa-bahasa teknikal, debugging, terus apa namanya, dengan metode-metode teknikal lainnya lah kayak gitu. Nah, di sini tuh kita nggak perlu itu. Kita cukup jelasin kayak kayak pakai bahasa kita sendiri aja. Yang penting AI ini paham konteksnya, paham tujuan, dan paham maksudnya apa gitu. Nah, nanti yang kerja itu udah AI aja di sini. Jadi AI itu yang ngerjain. Kita tuh tinggal kayak saya tadi mantengin aja AI saya tuh ngerjain gitu. Udah pantengin aja udah kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Cuma cukup mantengin diem. Nah, di sini tuh teman-teman tuh punya keunggulan seperti yang saya bilang di awal. Orang-orang teknis, kita itu mikirin arsitekturnya mau kayak gimana, node-nya gimana. Jadi kita tuh fokusnya itu ke gimana gitu. Jadi bukan apa hasilnya, bukan. Kita tuh yang penting ini gini 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 kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah punya keunggulan di bagian secara market, secara bisnis, teman-teman tuh tahu banget pasti proses bisnisnya itu seperti apa. Bisnis proses yang ingin dicapai itu seperti apa. Contoh kayak yang saya sebutkan tadi, manajemen inventory produk. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang developer yang fokus untuk membuat, bukan untuk menghasilkan, dicatat ya teman-teman, untuk membuat, bukan untuk menghasilkan, kita itu pasti ya
mikirin dari awal gitu. Oh ini tuh ketika mau membuat sebuah manajemen inventory produk, oh harus ada database, oh harus ada fitur ini, oh harus ada fitur itu. Akhirnya apa? Kita buat bener-bener dari nol, satu-satu dulu. Dan itu bakal makan waktu lebih banyak. Nah, tapi buat teman-teman yang udah paham terkait bisnisnya, teman-teman tuh gak usah bingung. Oh nanti ini harus butuh ini, database, ini itu gitu. Gak usah, istilahnya ya. Jadi teman-teman udah tinggal chatan aja sama AI. Saya istilahnya gini, secara mungkin bisa dibilang secara percakapan ya. Ini contoh lah gitu. Saya punya ide nih, bisa bantu nggak? Kayaknya ngejawab tuh, apa tuh idenya gitu kan. Saya pengen bikin sebuah bot Telegram pakai N8N buat manajemen produk di warung saya gitu. Saya tuh susah gitu. Saya tuh bingung ini cara ininya tuh kayak gimana, cara manajemennya. Saya tuh udah tahu apa aja yang memang harus dibutuhkan. Tapi saya nggak bisa gimana cara buatnya. Nah, AI-nya tuh yang bakal bantu. Mungkin teman-teman juga ada yang bisa bilang kayak, teman-teman tuh ada yang butuh kayak fitur ini, fitur itu, fitur ini, fitur itu. Mungkin kalau orang-orang teknis pasti bakal nyari cara pakai ini itu gimana, cara biar ini tuh bisa gimana. Tapi kalau orang-orang bisnis, kita nggak perlu peduli, kita nggak terlalu peduli. Teman-teman pasti nggak terlalu peduli gitu. Yang penting saya tahu hasilnya tuh bakal kayak gini. Nah, kita balik lagi ke sebelumnya. Kalau misalnya masih belum sesuai dengan apa yang teman-teman pengen, dengan ada AI-nya ini, teman-teman tuh bisa nge-refine aja. Nge-refine. Yes, mengiterasi terus-menerus sampai memang sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Gitu. Ya, kita lanjut. Kita di sini bakal mulai live demo. Sebelum saya mulai live demo, bikin create API key, lalu kita berikan label bebas lah. Misal kalau di sini saya tes 2 gitu. Ya ada. And demo. Nah, kita save. Nanti bakal ada API key-nya di sini. Teman-teman bisa klik aja, klik to copy. Kalau sudah, jangan di close dulu, khawatirnya nanti hilang ya teman-teman ya. Karena ini memang cuma sekali aja, nggak bakal ada lagi kalau misalnya teman-teman udah klik down. Kita balik lagi ke website MCP dashboardnya. Lalu kita pilih instance. Kita pilih add instance. Untuk URL ya, diharapkan teman-teman udah pakai NETN yang udah ditambahkan domain. Jadi bukan di localhost ya. Seperti ini contohnya, kalau dari saya pakainya dari Sumopod kebetulan. Jadi teman-teman juga di sini ada yang pakai Sumopod ya. Lalu kita paste aja di sini untuk URL-nya. Lalu untuk API key-nya yang tadi kita paste di sini. Seperti itu. Kalau misalnya udah, kita klik add instance. Bisa dilanjut ya. Kita klik add instance ya. Sorry, sorry. Agak cepet ya ternyata ya. Oke, oke, kita pelan-pelan lagi. Oke, kita recall sedikit ya. Oke, dari step tadi, yang pertama itu teman-teman harus login dulu ke link yang saya kirimkan. Sudah? Oke, saya anggap sudah ya. Kita lanjut klik add instance di sini. Nanti ada muncul dua. Ada URL dan juga ada API key. Nah, URL-nya dapat dari mana nih? Dari
workflow N8N kita atau website N8N yang kita punya gitu. Di sini itu tuh biasanya N8 URL-nya itu ada di paling atas dan kita cukup copy sampai domain akhirnya aja. Kalau saya di akhirnya itu .id. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang .com, .xyz dan yang lain-lainnya, ya itu disesuaikan aja. Yang penting cuma URL-nya aja tanpa tambahan path dari settings/API ini. Jadi cukup URL-nya aja. Terus kita paste di sini, gitu. Nah, nanti teman-teman ketika membuka URL di awal seperti ini, teman-teman harus mengarahkan terlebih dahulu itu ke settings kiri bawah sini, lalu pilih Anytime API. Oke, sudah ya. Nah, setelah masuk di bagian sini, nanti teman-teman langsung klik aja Create an API Key. Kita klik, labelnya kita bebasin aja. Kalau tadi kan saya udah nih. Jadi sekarang giliran teman-teman. Gitu. Nah, jadi nanti kita punya API Key-nya satu. Nanti setelahnya, kita bisa klik to copy aja, dan kita paste di sini. Dan kalau udah, baru kita klik add instance ini. Tapi karena kalau saya udah beres, jadi saya skip bagian ini ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita connect client. Ketika kita pencet connect client ini, bakal muncul Anytime MCP API Key. Dan kita bisa copy lalu simpan di mana aja. Misal di Notepad atau di mana. Yang penting jangan sampai hilang karena cuma sekali aja kebukanya gitu. Nah, tadi saya bilang kenapa teman-teman yang pakai anti gravity, Codex, Cloud ataupun yang lainnya itu gak perlu khawatir karena di sini juga udah ada cara-caranya teman-teman. Misal teman-teman ada yang pakai Cloud bisa di copy aja yang ini. Terus ada yang pakai open code bisa juga tinggal diklik copy gitu. Gitu teman-teman. Ada yang pakai anti gravity di sini ada ya tadi ya. Ada. Kita tinggal klik copy juga gitu. Jadi ya istilahnya udah sangat mudah lah teman-teman. Udah bisa dilanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, saya anggap teman-teman sudah paham dan sudah menyambungkannya. Tapi kalau misalnya ada yang belum, silakan nyambunginnya dulu terlebih dahulu. Nanti kita bakal lanjut di 9.18. Jadi saya kasih spare waktu 2 menit dan apabila ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan terlebih dahulu aja. Bisa lanjut. Oke, siap. Terus saya pindah share screen dulu ya sebentar ya.
Itu bisa jadi bonus materi tuh, Mas Marvin tuh, Hermes mah. Tuh kita bakal diskusi juga lah. Bisa kasih feedback aja nanti. Sip. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman udah connect klien, waktunya kita membangun. Membangun apa? Membangun tahta, enggak sih. Membangun workflow ya, sorry ya teman-teman ya, bercanda itu. Nah, kebetulan di sini saya pakai coding agent di terminal yang namanya Pi ya, PI, PIP, Pi gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang pakai anti gravity, Codex, Cloud Desktop, itu silakan. Dan karena saya budgetnya terbatas ya teman-teman ya, kebetulan gitu. Jadi di sini saya pakai Pi, PI, Pi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen belajar gimana cara pakai Pi juga biar lebih ringan, terutama kalau misalnya pakai anti gravity, Cloud Codex kan lumayan berat tuh. Gimana biar ringan itu juga bisa bisa dibahas di bootcamp kita nanti kayak gitu. Oke, di sini pasti teman-teman nanti disuruh untuk namanya pilih klien ya, connect klien seperti yang ada di website dashboard N8 MCP itu. Terus nanti kalau udah teman-teman bakal langsung diarahin untuk apa namanya? Harusnya langsung udah teraktivasi otomatis ya di kode editor teman-teman masing-masing. AI help, istilahnya kita panggilnya AI helper lah gitu. Atau AI agent boleh, AI helper boleh. Nah, ya kita agak perbesar dikit. Segini Suaranya agak putus-putus, Mas. Halo? Putus, putus-putus, Mas. Di teman-teman putus-putus nggak ya? Wah, hilang. Nunggu connect dulu untuk Mas Abdul ya. Sambil sambil nunggu Mas Abdul, saya apa namanya baca-baca lagi dulu untuk apa namanya pertanyaannya tadi ya. Ini sekilas sekilas tadi ada yang tanya nih, eh, N8N bisa di server cloud atau di PC? Kalau yang ke N sebentar, kalau apa kalau ke hmm, N8NIO itu harus subscribe. Ya, kalau yang N8N.io itu memang harus subscribe. Tadi alternatifnya bisa ke mungkin VPS atau yang kayak Mas Abdul pakai itu bisa pakai Sumopod, sumopod.com kalau nggak salah, URL apa namanya Sumopodnya. Lalu ini ada, saya share screen aja biar nak ya sebentar sambil nunggu Mas Abdul. halo halo. Nah, itu udah masuk lagi. Ya, sumopod.com. Halo Mas, Ya udah aman aman? ya ini ya. Ini aman sih suaranya. Oke, tadi sorry nih agak agak ya sebenarnya. Oke, sebelum kita masuk ke apa nanti sebenarnya ini untuk Q&A-nya banyak ya, lebih dari 50 ya ternyata ya teman-teman ya. Nanti saya coba bacain satu-satu deh. Tapi untuk sekarang kita fokus dulu ya untuk apa namanya demo workflow kita karena memang sesuai materi kita kali ini yaitu untuk membuat
workflow secara otomatis gitu. Jadi udah mah workflow-nya untuk membuat hal yang bisa diotomatis, kita buat Oh, juga dengan cara otomatis. Jadi se- otomatis sebentar diotomatis Mas. gitu. Halo, sebentar. Screen share-nya belum. Oh iya, sorry, sorry. Yang Habis. dibeli di semua potnya apa, Mas? Buat tanya. Pilih bagian layanan atau service, Mas. Oke, ini udah muncul lagi ya. Halo. Ya, muncul Mas, muncul. Oke, aman ya ini ya. Aman. Oke. Oke, mungkin tadi sempat ada yang bertanya juga ya. Coba bentar saya coba jawab dulu. Yang dibeli di Sumopodnya apa Mas buat NRM-nya? Itu pilih yang Surface Mas. Sorry coba saya sedikit ini ya. Kasih lihat dulu. Jadi nanti kalau misalnya untuk di Sumopod itu ada bagian Services. Terus klik aja Add Services-nya kayak gitu. Itu share screen-nya nggak keluar Mas. Oh iya, baik. Nah, aman ya ini ya. Ada ya. Ada Mas, ada. Nah, terus pilih kan di Sumopod itu kan awalnya teman-teman disuruh login dan masuknya ke sini kan. Nah, teman-teman langsung aja nih pilih yang ini nih. Services, lalu add service kayak gitu. Lalu teman-teman kan di sini ada nih banyak nih layanan. Ada ActivePieces, Go WhatsApp, Anytime, ada yang FMP included dan yang lain-lain. Nah, kita tinggal pilih yang ini aja untuk membuat sebuah layanan NFM yang ada di Sumopod. Terus teman-teman langsung aja pilih yang NFM Basic, Plus, Pro, dan yang lain-lain. Kalau misalnya memang teman-teman ingin belajar terlebih dahulu, saran saya itu pilih yang N10 Plus terlebih dahulu aja. Sebelum nanti teman-teman mau scale up ke yang Pro, Max, X Max, Extra X Max gitu. Sini kan banyak nih. Nah, nanti kalau misalnya mau deploy, kan nanti disuruh ada bayar tagihan. Nah, teman-teman isi dulu kreditnya di bagian billing sini. Dan bisa top up juga. Dan minimum top upnya murah kok, 10.000 aja. Tapi untuk minimumnya itu bisa yang 30.000 aja. Jadi teman-teman bisa top upnya aktual aja 30.000 kayak gitu. Oke, ini dari Mas Adi Wardana. Mas, ini 26 tools aktif itu apa dan apa Oh, 26 tools aktif itu apa dan apakah ada template-nya? Oke, 20. Oke, kita lanjut ke materi utama ya. Sorry nih sedikit aja. Kita apa namanya? Ngasih pandangan terkait sumbu pot. Tadi juga saya lupa, sorry ya teman-teman ya. Lupa nih buat ngasih tahunya. Nah, di sini kan ada nih apa namanya? Sorry. Nah, sini kan ada 26 tools aktif. Nah, tadi kan sempat tuh Mas Adi Wardana kan nanya, 26 tools itu apa? Jadi ke 26 tools dari NTN ini sebenarnya itu adalah tools yang akan digunakan oleh AI nantinya. Misal untuk create workflow ya nanti AI bakal panggil workflow-nya terus untuk mendapatkan workflow dan yang lainnya. Dan kita sebenarnya nggak perlu paham isiannya tuh kayak gimana. Tapi yang penting kita tahu fungsi dari setiap toolsnya apa. Jadi ya sesuai aja di sini ada dia juga AI ini ngasih tahu. Kalau misalnya kita nggak tahu pun kita bisa nanya tools ini tuh buat apa. Contoh deh, tools validate node itu buat apa? Gitu. Coba kita tanya. Nah, kan diperjelas juga kan sama AI assistant kita, yaitu
tools ini bla 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 kayak gitu. Nah, karena di sini kita bakal membuat sebuah workflow yang tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu kita membuat manajemen inventory dan saya di sini akan istilahnya akan berperan sebagai orang non teknis gitu. Jadi gini, halo, eh, tolong bantu saya untuk membuat sebuah dengan tujuan untuk manajemen inventory sederhana atau manajemen produk deh. Yang penting saya bisa tambah, edit, dan hapus produknya. Udah gini aja dulu. Nah kan teman-teman langsung ngasih tahu nih, kita akan generate workflow bla 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 bla. Ya udah, kayak yang saya bilang pernah itu, saya mantengin aja. Nah ini karena teman-teman dari dia itu milih dari template ya. Jadi dia tuh langsung pilih apa namanya template yang Supabase CRUD. Tapi karena kita pengen lebih mudah lagi, kita bilang aja pengen pakai tabel bawaan. Gak mau pakai Supabase misal. Dan triggernya kita pakai tingkat output atau hasil yang diberikan oleh AI. Jadi istilahnya kayak kalau saya memang sebagai pengguna pemecut AI lah bisa dibilang. Itu tuh membutuhkan efisiensi token tingkat tinggi gitu ya teman-teman. Biar nggak terlalu banyak istilahnya kayak hasil yang dijelaskan oleh AI itu nggak terlalu banyak makanya saya pakai Caveman. Sebenarnya itu sih intinya dari penggunaannya. Mas Abdul, mungkin sambil apa namanya nunggu bisa cek slide-nya dulu. Oh Halo? iya boleh 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 boleh. Ini kita sambil nunggu ya. Mm-mm. Mungkin memang sedikit agak lama karena memang sangat banyak ya teman-teman ya. Tapi di sini udah selesai. Wow, udah selesai. Ini masih jalan nih. Jadi udah kita sambil nungguin deh. Aku Ya, buka siap. pertanyaannya dulu ya. Ini dulu Mas, tak bacain. Ada pertanyaan Mas, apakah ada peluang income atau passive income dari mempelajari N8N dari pejuang keluarga? Ya, wait, saya bukan nih. Ya, wah, ternyata banyak ya. Nah, di sini tuh ada yang bertanya. Sorry, wait. Nah, kayak konekin MCP ke Pi bagian mana? Kayaknya kalau misalnya Mas Ardi ini udah pakai Pi itu, bisa install ini aja Mas. Pi MCP adapter aja. Oke, sorry tadi ke mute ya. Nah, jadi kalau untuk PMCP adapter itu, kalau misalnya Mas Ardi udah pakai, ini nih pilih yang ini. Nah, nanti bisa install aja. Nanti kalau misalnya mau, oh iya,
lupa nih ngasih tahu nih kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan terkait N8N dan yang lainnya itu gabung aja ke komunitas kita. Tanya-tanya di situ aja gak apa-apa. Oke, aku balik lagi jawab pertanyaannya. Jadi utamanya sih diinstal aja ini adapternya gitu, Mas. Kak, maaf, Ubuntu ini kayak Cloud ya? Bukan, kalau Ubuntu itu sebenarnya kayak Windows, tapi itu tuh Linux kayak gitu. Jadi apa namanya? Itu tuh sebagai sebagai sistem operasi sebenarnya, Kak. Terus di sini ada lagi nih, Mas, website N8 Community template yang bagus bisa kita pakai. Bisa dong, pakai aja nggak apa-apa. Komunitasnya nih, gabung. Ini ya, kenapa di bagian setting tidak ada N8 ya? Oh iya, sorry Mas. Itu kalau misalnya Mas buka dari ini ada kok Mas, ada N8 API. Tapi ini seperti yang tadi saya sempat jelaskan bahwa ini tuh kalau misalnya di cloud atau di N8 IO-nya itu tuh teman-teman harus pilih yang minimal itu udah langganan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya yang self host atau pakai hosting lain itu tuh pasti bakal langsung ada kayak gitu Mas. Oke, ini udah selesai belum ya? Wait ya, coba saya cek. Oh, belum. Oke, kita lanjut. Mas, kalau saya install N8 di VPS sendiri pakai Docker aman mas aman. Tapi yang penting harus connect ke domain aja sih Mas, Mas Adi Wardana. Bisa kok bisa tetap bisa pakai N8 API juga. Ntar ini saya agak scroll dulu ya. Ini sambil nunggu nih, agak rame ini sebenarnya. Oke, tunggu ya. Kayaknya nggak ada nih. Mas Abdul masih banyak nih di bawah nih belum saya ini. Mas Abdul di HP saya suaranya kecil. Oh tadi ya Mas. Harusnya Ya. sekarang udah aman ya Mas. Udah aman ya Mas. Udah aman ya Mas. Kalau sudah paham dengan dasar-dasar N8N, apa yang perlu kita pelajari? Bisnis prosesnya Mas Kelvin. Yang penting gitunya Mas. Mas Abdul buat pemula yang masih awam banget, perlu waktu berapa lama terbiasa pakai dan operasikan N8N? Kalau misalnya Mas udah biasa dengan apa ya programming ataupun udah baru mulai nih N8N, kalau misalnya emang baru banget, itu biasanya 1 bulan juga udah bisa kok Mas. Gitu. Mas, saya konsultan IT mau tanya, saya kan banyak request dari website untuk follow semua request yang masuk bisa 20 sampai 30 request per hari. Ada solusinya nggak ya? Nah, itu apakah leads requestnya itu apakah leads pembuatan website atau seperti apa? Kayak gitu, Mas. Wah, ini, wah, banyaknya. Oh. Kak, aku langganan Gemini apa bisa dipakai? Wah, sayangnya beda sih, Kak. Kalau untuk di NTN itu kita pakainya dari AI Studio. Nanti kita bakal kasih tahu juga, gitu. Prosesnya udah Mas yang tadi sambil kalau nunggu lagi kita ke yang tanya-tanya lagi. Ya, wait, ini coba saya cek ya. Ini masih yang tadi belum diganti. Coba saya minta pulangnya. Nih, kita cek lagi di ini ada apa namanya database-nya kita pakai NetN Data Table, terus juga status masih inaktif karena memang belum diaktifasi. Lalu di sini kita bisa lihat ada beberapa hal dan kita di sini udah selesai nih. Cuma di sini memang sorry, belum diganti share screen-nya. Cuma di sini memang apa namanya belum bikin pakai ini ya, belum bikin pakai AI. Nanti kita coba tambahin integrasi sama AI. Tapi kita ganti dulu nih, respond to chatnya kita benerin dulu sedikit. Jadi untuk responnya itu kita pakai ini, chat, kita send message. Sorry, ini mah bukan. Nah sebenarnya kita segini tuh udah cukup sih. Jadi nanti apa namanya, sini kan ada beberapa hal nih yang harus dibenerin ya sebenarnya. Coba ya, tapi kita lihat dulu isi-isinya. Jadi kalau misalnya di sini, kalau misalnya dari instruksi CI-nya itu, untuk perintah chatnya itu kita tambah produk atau buat list produk, lihat semua, itu ngambil semua row, edit produk, ubah, hapus produk atau delete kayak gitu. Contoh kayak gini, kasih contoh use case-nya dong. Misal apa namanya, mau buat produknya kayak gimana, tambah produknya gimana. Nah, ini. Nah,
karena di sini kita masih belum bikin yang lebih kompleks, karena sebenarnya tujuan awal saya itu hanya untuk memberikan sharing knowledge aja terkait ini. Nanti mungkin kita akan ada part 2-nya untuk membahas secara lebih lanjut lagi terkait sama AI ini. Tapi ya kalau misalnya mau ikut, teman-teman harus join dulu ke grup Akala, karena part 2-nya itu ada dua kemungkinan nih. Bisa aja di-share cuma di grup Akala, bisa juga di publikasi. Tapi kalau gak mau ketinggalan update sih, saran saya sih mending join aja, biar lebih mantep gitu. Kan nanti dikasih tahu nih, hapus produk, bla 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 kayak gitu. Nah ini nanti aja. Jadi kalau misalnya kita udah, kita coba ya. Contoh deh, di sini kan sebenarnya kita harus masih ada merah-merah nih. Jadi kita harus disesuaikan dulu. Data tabelnya kita harus pilih produk, terus juga udah tinggal disesuaikan lagi. Kayak gitu. Nah, contoh kita apa namanya tambah produk ya. Kita di sini tambah produk gitu. Ini kan udah sesuai kan ya? Ya, tambah. Contoh kita klik tambah. Nanti harusnya teman-teman dia bakal berjalan gitu. Ini ada workflow-nya jalan kayak gini. Kasih tahu ini apa namanya satu-satu kayak gitu. Ini harus disesuaikan dulu. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini harus dibenerin dulu. Nanti saya kasih tahu dia ada apa nih sama AI-nya nih gitu. Nah, kita contoh ini tambah produknya kita taruh demo lah. Demo, demo. Karena sebenarnya nanti harusnya di sini tuh tadi itu saya kurang jelas ngasih instruksinya. Jadi harusnya nanti ditambahin parameter kayak tambah produk satu, harga, nama produknya apa kayak gitu. Tapi karena tadi nggak dikasih tahu, jadi itu dia bikinnya ya sesimpel mungkin gitu. Nah terus mau edit produk, nama jadi apa, demo, terus apa kondisinya kayak gimana. Misal apa, sorry, namanya itu demo, sama dengan demo, terus nanti ya disesuaikan. Harga jadi 1.000. Tadi kan harganya 0 ya, ganti demo misal. Terus hapus produk. Hapusnya itu gimana? Bebas. Kalau di sini saya ya karena ini demo gitu ya. Jadi kita ditaruhnya itu di sini. Nanti bakal ada penjelasan lebih lanjutnya lagi terkait apa sih yang udah kita buat kayak gitu. Ya, contoh ya, tambah. Nah kan itu kan gerak tuh. Nah berarti ada yang gambarnya di sini nih. Sorry bukan di situ di sini. Nah, nah ternyata kita di sini harus dibenerin nih, harus disesuaikan. Jadi ada yang namanya switch. Kita di bootcamp bakal belajar ini sih. Kalau teman-teman yang udah pakai apa namanya, udah pakai apa ini namanya, NNN, teman-teman pasti udah paham gitu. Ini tuh apa, ini tuh apa, ini apa gitu. Jadi di sini kita coba dulu ya. Jadi misal apa value-nya create gitu kan, sama dengan create, terus ada sama dengan delete. Nanti ini outputnya itu ke nol, berarti output nol itu ke sini, output itu satu, berarti ke sini, terus output itu dua, berarti yang ke sini gitu. Set edit, sorry ini get read ya, sorry. Sini edit, dan di sini terakhir delete. Jadi nanti outputnya itu disesuaikan sama nama outputnya gitu. Gini. Oke, kalau misalnya udah kita coba lagi. Nah, sekarang udah bener nih. Grade-nya itu udah bener ketambah dan yang lainnya udah disesuaikan. Sorry, ini emang kayaknya itu mungkin harus agak sedikit diperjelas ya gitu ya. Jadi kita contoh tadi tambah. Nah kan secara otomatis kan dia nambah produk dan di sini udah ada nih semuanya nih. Harga, demo, dan yang lainnya. Terus kalau misalnya list gini.
list produk. Nah, nanti langsung tuh ke sini dikasih tahu apa aja list produk. Karena di sini cuma ada satu ya, cuma satu. Tapi kalau misalnya kita minta dia buat ubah, yaitu edit produk, wah ada yang salah nih berarti nih. Oh, harusnya update ya, bukan edit, sorry. Nah, kalau misalnya kayak gini, soalnya ini agak dipercepat nih. Nah, nanti dia ubah nih. Harganya di sini bisa teman-teman lihat ya. Karena tadi logiknya itu simple, yaitu kalau misalnya nama produknya demo, ubah harganya di 1.000. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya untuk lanjutannya, itu bakal saya bahas lebih lanjut. Mungkin kita bisa ngobrol di grup juga. Kalau mau lebih detail lagi, di bootcamp kita. Kayaknya kalau misalnya buat teman-teman yang pengen ikut bootcamp dan dapat harga spesial, makanya join dulu waitlistnya. Gitu. Terus yang terakhir nih, ada delete product atau hapus produk deh. Nih, gini. Nah, pada akhirnya kan dia menghapus. Dan ketika saya coba ini ya, ketika saya coba list produk lagi, harusnya sekarang kosong. Dan yap, betul, no item to return was found. Nggak ada itemnya karena tadi udah dihapus kayak gitu. Gimana nanti kalau misalnya mau ditambahin apa namanya? Mau ditambahin fitur AI, mau ditambahin fitur ini itu kayak gitu. Itu bisa. Kita pakai ini aja, NetMCP. Kita coba ini mungkin sesi terakhir demo kita. Jadi saya coba minta tambahan update ke dia buat untuk ambil informasi workflow terbaru dan sesuaikan gitu. Eh, Mungkin sambil nunggu juga mau tanya ini Mas, biar yang mungkin baru kenal di N8N itu tahu itu chat trigger itu apa sih? Terus mungkin yang switch itu apa sih gitu. Oh iya boleh boleh boleh. Jadi sebenarnya teman-teman, Hmm. chat trigger ini bisa dibilang ya kalau untuk kita itu trigger itu ya untuk men-trigger kalau sebentar sorry ini salah ini nih salah apa namanya salah share screen nih. Maklum lah. Nah, chat trigger itu sebenarnya teman-teman itu tuh untuk apa ya, membuat si kita ini atau workflow NRM kita ini itu mendapatkan istilahnya notifikasi bahwa kita itu mengirim sesuatu hal. Ya kalau misalnya di WhatsApp kan ada tuh yang namanya di belakang layarnya itu ada webhook, ada yang lainnya kayak gitu. Nah, itu tuh ketika kita ngirim pesan tuh ada sistem yang berjalan di belakangnya kayak gitu. Di sini contohnya ya ada chat trigger. Jadi kalau misalnya kita ngetik apapun di sini, bla 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 bla. Nah, itu tuh nge-trigger tuh. Oh, ada hal yang masuk nih, ada kiriman masuk nih, ada pesan masuk gitu kan. Terus oh ternyata harus ini. Oh, ini tuh nanti apa namanya? Trigger itu oh ternyata trigger itu fungsinya untuk kita itu mendapatkan suatu hal baik itu kita mendapatkan kalau webhook ada tuh not webhook di NFN itu kalau misalnya kita mendapatkan request kayak mengirim pesan gitu kan itu kan mengirim pesan itu kan sebenarnya namanya request ya istilahnya kalau di apa di sebuah restoran itu jadi teman-teman tuh pesan ke kasir nah kasir ini dia tuh sebagai triggernya kita mau pesan nih ini nah kasir itu oh kamu mau pesan itu oh kamu mau pesen butterscotch gitu oh ya udah deh Eh, Berarti gampangnya trigger itu kayak pemicu biar proses ini jalan gitu ya Mas. Bisa berupa ya webhook, bisa berupa chat atau mungkin berupa note note yang lain itu yang kotak-kotak sama yang itu kan istilahnya note ya bener ya. betul Mungkin
teman-teman kalau yang bingung sambil nunggu prosesnya mau tanya juga silakan. Kalau mau raise hand juga boleh langsung. Boleh, boleh. Ini aku coba kita buka Slido-nya lagi ya. Sorry, salah. Nah, Mas, kalau hanya input nota pembelian atau penjualan saja, outputnya langsung laporan laba rugi atau neraca bisa? Bisa, bisa banget Mas. Jadi nanti itu tuh bisa diintegrasiin dengan AI biar lebih mudah lagi. Dan bisa juga pakai yang namanya teknologi itu OCR atau Object Character Recognition kayak gitu. Jadi eh, ada alatnya, dia itu meng-scan gambar buatan Mas dari misal kiriman, bukan sorry, bukan buatan tapi kiriman. Jadi misal Masnya ngirim nota pembelian nih, terus mau dijadikan sebuah lapor apa, mau dimasukkan ke output database laporan keuangan atau laba rugi atau neraca gitu bisa. Dan NNN ini aplikasi bisa dibuat oleh bukan programmer, udah jelas banget, bisa banget Mas. Makanya tadi tuh sebenarnya kan udah ada penjelasannya di awal dan mungkin kalau kita porsikan memang secara pembahasan itu karena memang waktunya itu tidak terlalu banyak dan kita bakal bahas lebih lanjut lagi di grup Akala ya, di grup WhatsApp-nya. Jadi teman-teman masuk aja. Kita juga nanti bakal sediain grup khusus nih buat belajar tentang automation kayak NTN, Zapier, Make dan lain-lainnya kayak gitu. Pasti bisa kok. Dan kalau untuk orang awam, ketika memang teman-teman udah ada integrasi sama AI itu bakal lebih mudah lagi. Untuk level medium ke advance, apakah NTN bisa untuk otomasi task seperti pentesting? Waduh, itu mah terlalu ini ya, Mas Upik ya. Kalau itu sebenarnya baiknya eh, jangan pakai NTN sih, karena kalau untuk bug finding dan yang lainnya itu kan better kita istilahnya kayak ngobrol aja langsung sama AI agent. Misal kalau misalnya pakai Claude, GPT, Gemini dan yang lainnya itu better kayak gitu sih dibanding harus pakai NTN untuk pen testing ya gitu. Dan wah ini kayaknya masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan. Jadi aku coba jawab secara lebih cepat lagi ya. E-commerce yang mau dihubungkan dengan NTN seperti Shopee, Tokped, TikTok, Toko, Meta, Walmart, bla, 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 bla. Apakah perlu step ekstra lagi? Perlu Mas. Itu tuh harus ada integrasi dengan namanya itu API. Yang dimana kalau API itu ya seperti apa ya? Aduh. Ya jadi seperti penghubungnya lah antara Tokopedia dan berbagai macam yang lainnya kayak gitu. Untuk level oke itu udah. Untuk medium ke advance sudah ya tadi semoga sudah terjawab. Oke, Mas apakah ada peluang passive income dari mempelajari NTN dari pejuang keluarga? Wah, selamat datang pejuang keluarga sama nih saya juga pejuang keluarga ya. Pejuang keluarga insya Allah ada gitu. Pasti bisa sih Mas. Apalagi kalau misalnya Mas itu berada di ini apa pernah punya pengalaman sales. Itu tuh ada yang namanya cold calling dan ada juga hot calling. Nah, itu kalau udah paham terkait hal tersebut udah sih kata aku keren sih mas, gampang banget buat dapetin leadsnya. Kalau pengangguran sudah lama lulusan SMA dan gak kerja kantoran apakah ini cocok? Kalau misalnya masnya sangat bekerja keras dan memang pengen gitu untuk belajar hal-hal baru, siapapun itu apakah masih muda, sudah lanjut usia ataupun siapapun itu cocok-cocok aja, tinggal bagaimana kita menerimanya sih Mas. Kalau dari aku sih kayak gitu. Jadi apa namanya, dia kala juga kita nggak melihat atau memandang orang itu lulusan apa, apakah orang itu bekerja atau enggak, apakah dia sebagai seorang kerja kantoran atau enggak. Kita nggak melihat itu. Kita sebagai human being aja. Jadi kita ya semua ini sama lah, sebagai orang yang mau belajar kayak gitu, Mas. Dan saya jujur respect banget sama Masnya yang udah mau belajar di webinar kali ini gitu, Mas. NTN ini bisa di server cloud atau bisa install di PC. Bisa di server cloud, bisa di VPS, bisa. Kalau misalnya masnya paham tentang server itu bisa banget sih mas. Diintegrasiin pakai Docker aja kayak gitu. Mas Abdul mau tanya apakah ini bisa di-connect ke e-commerce? Nah bisa mas. Tapi ya tadi saya juga sempat bilang kalau mau di-connectkan ke e-commerce itu harus apa yang namanya harus diintegrasikan dengan API seperti itu. Dalam workflow kapan kita menggunakan agent, kapan menggunakan flow otomasi, dan kapan perlu hybrid. Nah,
Kalau misalnya untuk kasus masnya ini, kalau misalnya untuk full otomasi itu gunakan ketika memang datanya sudah terstruktur. Jadi kita itu udah tahu nih datanya nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang ditambah. Kalaupun misalnya ditambah, itu tuh cukup struktur datanya aja. Nah itu baru kita bisa langsung full otomasi tanpa harus perlu kita nambahin yang namanya AI agent. Kalau misalnya kita butuh agent, itu tuh better untuk data yang abstrak. Kayak misal contoh, masnya pengen ngambil berita baru dari sebuah website portal berita gitu. Itu kan harus filterisasi datanya dulu kayak gimana. Belum tentu semua struktur datanya sama. Apalagi kalau misalnya data-data portal berita itu bentuknya HTML. Itu bisa menggunakan agent dan perlu hybrid juga kalau gitu. Untuk istilahnya scraping data berita ya kayak gitu. Mas Apis, misal kalau kita mau automate proses desain dari desain sistem sampai generate websitenya, kalau pakai NetN possible gak Mas? Possible tapi kurang direkomendasikan sih Mas, kayak gitu. Join grup akal aja, kita ada grup untuk five coding kok. Ada juga khusus five coding Mas, aman. Jadi kalau mau belajar terkait hal itu, join aja. Banyak banget orang-orang yang udah pengalaman terkait hal tersebut. Kak, maaf aku awam banget, gak apa-apa kok, nggak usah minta maaf. Aku mau tanya, case apa aja yang bisa dieksekusi dengan automation NetN ini ya? Sebenarnya banyak banget sih, Mas, yang bisa gitu. Jadi, kalau misalnya apa aja itu luas banget ya kalau aku jelasin secara satu-satu gitu. Perlu waktu berapa lama terbiasa dan operasikan NetN? 1 bulan, kurang dari 1 bulan juga udah cukup, Mas. Apakah NetN dan Mermaid Chart saling melengkapi? Beda, Mas. Jadi kalau Mermaid Chart itu dia lebih ke hasil grafik desainnya aja. Jadi kalau misalnya alur kayak kalau di apa orang-orang yang kuliah IT itu tuh maksudnya ke flowchart. Jadi cuma gambarannya aja. Jadi bukan hal yang bisa dieksekusi gitu, Mas. Untuk KNTN ini apakah bisa 100% gratis, Mas? Bisa kalau misalnya memang Masnya punya apa, Masnya pakai laptop ataupun punya laptop bekas ataupun komputer bekas itu bisa digunakan. Apakah bisa kita connect dengan WhatsApp? Bisa. Misal ada sales chat langsung masuk ke situ gitu jadi rapi. Bisa, Mas. Mas Abdul bisa tolong berikan gambaran tentang seberapa banyak pekerjaan repetitif yang telah dibengkas di tugas sehari-hari. Nah, kalau aku pribadi sebenarnya karena aku bagian di ini ya, bagian IT, jadi untuk saya pribadi belum sih ada yang pekerjaan repetitif banget kecuali memang kayak untuk menambah apa event di kalender itu saya udah pakai AI agent biar lebih gampang, tambahin tas-tas list juga di Google Tas itu udah aku pakai NTN juga kayak gitu. Ada rekaman videonya gak ntar dibagikan? Ada kok, aman Mas. Oke, udah dijawab semua kali ya? Ini sambil nunggu apa namanya NTN-nya berhasil, coba kita cek dulu ya. Pasti sih udah selesai ya. Coba kita refresh lagi. Sebentar, sambil nunggu itu, saya sudah kirimkan link feedback ya, nanti bisa dibantu untuk isi feedbacknya. Jadi apa istilahnya dari kesannya gimana atau ada pesan, jadi nanti bisa dibantu isi sekalian. Mungkin kalau ke depan ada webinar lagi pun kita bisa kasih kabar. Sambil tadi jangan lupa kalau yang mau dari nol sampai pinter gitulah, itu bootcampnya kurang lebih kan dari fondasi ada, chat automation ada, konten automation ada, analisis bisnis ada. Jadi istilahnya paket lengkap itu nanti. Bisa isi waiting list dulu. Kalau misalkan apa namanya tertarik untuk ke bootcampnya, gimana Mas Abdul lanjut? Oke Mas, ini terakhir ya, ini terakhir banget nih. Ini kebetulan tadi saya udah minta AI saya untuk apa namanya merubah listnya ya, merubah flow-nya. Jadi tadi kan aku minta mana nah ambil informasi workflow terbaru dan sesuaikan dengan yang kamu berikan. Agar lebih mudah, saya mau jadi tambah produk baju 10.000 10 fashion. Jadi maksudnya di sini itu
tambah produk, produknya apa? Baju, harganya berapa? 10.000, stoknya berapa? 10, masuknya kemana? Fashion gitu. Nah, udah deh, udah selesai nih. Jadi istilahnya kita tinggal, ya udah biarin aja ya ini yang jalan. Kita cukup mantengin aja bahasa gaulnya gitu ya. Jadi kita tinggal em, cek lagi yang tadi. Jadi ini saya agak cepat dikit ya. Nah, tadi juga saya udah sempet tes, tapi kita mulai lagi. Coba kita minta AI dulu. Yang kita contoh list produk. Nah, dia langsung nih, ser, gitu. Dia ngasih tahu list produk kita ada apa aja. Daftar produk, data baju, harga 10.000 dan bla 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 bla. Gitu. Terus aku mau ganti harga dan stoknya. Misal edit produk baju 15.000 berarti harga, terus 20 itu berarti stoknya, fashion itu tetap kategorinya. Nah, produk baju berhasil diupdate harga bla 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 kayak gitu. Jadi sebenarnya memang di sini itu saya tidak terlalu banyak menjelaskan bagaimana secara teknisnya karena memang untuk penjelasan teknikalnya itu dan untuk membuat seperti ini dengan satu persatu stepnya itu akan memakan waktu lebih lama lagi gitu teman-teman. Jadi di sini ya saya cukup segini aja dulu. Nanti kita nyambung lagi kalau di obrolan kita di grup Akala ya terutama ya. Di mana lagi kalau bukan grup Akala. Betul teman-teman. Kayak mungkin aku kasih closing statement dulu aja kali ya. Siap, silakan Mas. Oke. Sebenarnya closing statement aku tuh gini aja sih Mas. Jadi yang teman-teman perlu itu teman-teman bisa ngomong. Ngomong di sini tuh ngetik juga ya teman-teman ya. Maksudnya tuh kita pergunakan skill komunikasi kita as human being sebagai seorang manusia untuk mengobrol dengan AI. Namun memang ada perbedaan di sini yaitu dari segi komunikasi. Kita sebagai makhluk, kita tuh memang udah biasa berbicara dengan secara interpersonal dan juga kita biasa dengan komunikasi nonverbal. Artinya kita menggunakan gestur. Kayak ya kalau misalnya orang ketemu papasan lah, cuma angkat tangan, itu arti kita kan udah tahu tuh artinya apa. Itu kan maksudnya nonverbal. Tapi ketika kita berbicara dengan AI, kalau saya pribadi terkadang treatlah AI sebagai nenek kalian, sebagai orang tua kalian. Maksud dari sini tuh bukan berarti kita harus ngomong kayak sopan gitu, bukan. Tapi kita kasih tahu lebih jelas lagi konteksnya itu apa, maksudnya itu apa, yang pengen dicapai itu apa, kayak gitu. Jadi nggak cuma kita itu ngasih tahu kayak tadi. Nah kan kalau misalnya aku ngasih tahu kayak tadi kan terbukti bahwa memang secara tidak langsung AI ini hanya mentranslatekan apa yang mereka dapat gitu. Nggak tahu tuh secara keseluruhan aku tuh pengennya kayak aku tuh pengennya pakai data table, aku tuh pengennya ke Telegram, aku tuh pengennya ini bla 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 dan segala macam. Makanya dari itu kita tetap harus membutuhkan yaitu yang namanya konteks, maksud, tujuan, bisnis proses. Itu benar-benar harus teman-teman jabarkan. Sebenarnya kalau misalnya memang teman-teman udah terbiasa nge-prompting, itu akan lebih baik lagi kayak gitu. Jadi teman-teman di sini, teman-teman tuh paham bisnis teman-teman itu apa. Teman-teman itu tahu banget pasti arah bisnis teman-teman itu kemana. Model bisnisnya seperti apa. Terus ngejalanin bisnisnya itu di bagian apa. Saya yakin teman-teman itu lebih paham banget terkait bisnis dibanding saya. Tapi di sini, di tahun 2026 ini, janganlah teman-teman tertinggal sama orang lain. Aku pribadi pengen teman-teman semua
yang ada di webinar kali ini diharapkan bisa sedikitnya paham. Ternyata AI itu nggak cuma untuk tanya jawab. AI itu nggak cuma buat nanyain pacar aku marah gimana ya. Nggak cuma buat itu doang. Luas banget teman-teman. Apalagi nih buat teman-teman yang udah paham banget sama bisnis teman-teman. Saya yakin pasti teman-teman bakal lebih jago untuk pakai AI-nya dibanding saya. Jadi saya ingin mengucapkan buat teman-teman yang udah datang ke webinar ini untuk berterima kasih. Saya benar-benar berterima kasih sama teman-teman yang udah datang. Karena di waktu malam ini teman-teman udah menyempatkan buat ikut webinar kali ini. Saya benar-benar berterima kasih dan apabila memang masih ada kesalahan kata, kekurangan informasi ataupun yang lainnya dari segi saya pribadi, saya sangat memohon maaf dan harap itu bisa dimaklum. Dan apabila memang teman-teman pengen belajar lebih lanjut, ayo teman-teman join ke Akala. Gratis kok ke grup WhatsApp.